45 ya, hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan keuangan. Harus ditetapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK etap. SAK etap itu SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi selain menerapkan PSAK 45, itu juga menerapkan organisasi berorientasi non-laba itu juga menerapkan SAK etap. Ini masih berlaku, kalau SAK etap sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau sekarang tetap menerapkan ISAK 35, ya, PSAK 45-nya diganti dengan ISAK 35 dan juga SAK etap. Itu kalau entitas berorientasi non-labanya itu kecil, ya. Tetapi kalau dia besar, signifikan, itu tidak memakai etap, ya, tetapi memakai PSAK yang umum. Gitu. PSAK. Saya percepat, kita langsung ke ini. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam entitas berorientasi non-laba itu adalah adanya definisi ini. Ada pembatasan sumber daya, ya, ada pembatasan permanen, pembatasan temporer. Ya. Gini, maksudnya gini, teman-teman, kalau kemarin contohnya laporan keuangan yayasan kan ya. Contohnya laporan keuangan yayasan ya. Kita gini, ke yayasan. Sumber pendapatan utama yayasan apa biasanya? Dari mana? Bapak, share screen-nya masih PPT. Oh, masih PPT? Iya, Pak. Oh, iya, padahal saya sudah share, buat. Oke. Sudah buat? Sudah. Sudah, Pak. Sumber utama pendapatan yayasan apa? Sumbangan. Ya enggak? Iya. Sumbangan. Pernah enggak teman-teman menyumbang, ya, sumbangan, tapi dibatasi? Misalkan nih, Mas Mario ngasih sumbangan ke Mas Anwari punya yayasan, misalkan. Yayasannya bergerak di bidang pendidikan, ya. Tapi Mas Mario tahu nih, Mas Anwari suka makan di warung Padang gitu ya. Takutnya sumbangannya Mas Mario nanti dipakai sama Mas Anwari untuk makan-makan sama anak-anak yayasan di warung Padang gitu. Nah, karena Mas Mario nggak mau kayak gitu, Mas Mario batasi sumbangannya ya hanya boleh untuk pembangunan gedung. Boleh nggak sumbangannya Mas Mario dipakai Mas Anwari untuk makan di warung Padang? Enggak, Pak. Boleh. Nggak boleh. Oke, ini sumbangannya Mas Mario. Ya. Berikutnya misalkan Mas Zaidan, ya, Mas Zaidan, karena Mas Zaidan, kita kan teman baik bro, gitu. Gue terserah aja lah, lu sumbangan saya bebas, ya. Sumbangannya bebas, mau lu pakai buat apa saja terserah, gue percaya sama lu bro, gitu. Nah, baik mana Mas Mario sama Mas Zaidan? Baik yang mana, Mas Mario atau Mas Zaidan yang baik? Dua-duanya baik, ya, nyumbang. Yang nggak baik itu yang nggak nyumbang dan yang komentar. Ya kan? Kan orangnya komentar. Yang Mas Mario, Pak, kalau menurut saya. Yang komentar ini ya. Enggak, kita lagi nggak bahas mana yang baiknya. Nah, sumbangannya bebas karena udah kenal. Nah, boleh nggak sumbangannya Mas Zaidan untuk makan di warung Padang? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh nggak sumbangannya Mas Zaidan kalau suatu waktu misalkan ada anak didiknya di yayasan yang misalkan sakit, perlu ke rumah sakit? Boleh. Boleh, Pak. Sumbangannya Mas Zaidan untuk biayai anak yang tadi sakit masuk rumah sakit? Boleh, Pak. Boleh. Kalau begitu baik mana Mas Zaidan sama Mas Mario? Ya, itu yang saya maksud tadi, dua-duanya baik gitu ya. Kadang kita melihatnya, mending yang udah ditentukan dong, jadi uangnya bebas, nggak sebebas-bebasnya digunakan. Tetapi kadang yayasan memerlukan dana darurat gitu. Misalkan tadi ada anak-anak yang sakit masuk rumah sakit perlu duit, mau pakai duitnya dari Mas Mario, dosa nih, kan amanahnya dari yang penyumbang untuk bangun gedung gitu. Nggak boleh saya pakai itu. Gitu. Nah, gini, dalam konteks PSAK 45 atau ISAK 35 ini dikenal dengan terikat. Nah, kira-kira sumbangan mana yang terikat, sumbangan mana yang tidak terikat? Yang terikat yang Mario. Yang terikat yang punya Mario. Yang tidak terikat yang punya Mas Zaidan. Nah, konsep akuntansi di PSAK 45 itu mengenal ya pendapatannya, belanjanya, ya tadi ya pemasukannya itu mengenal istilah terikat, tidak terikat.
Itu maksudnya kalau terikat itu tidak boleh digunakan sembarangan. Dia harus sesuai dengan si pemberi dana. Gitu ya. Gini ya teman-teman, saya mencoba menggunakan bahasa, saya mohon maaf kalau misalkan Pak kok bahasanya nggak sesuai dengan bahasa yang di PSAK gitu. Kalau saya gunakan bahasa yang di persis kalimatnya dengan yang di PSAK, bukannya apa-apa, takutnya teman-teman agak lebih sulit memahami gitu ya. Jadi saya coba menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, harapannya teman-teman lebih mudah memahami. Oke ya. Kalau terikat itu dia tidak boleh sembarangan digunakan, hanya sesuai dengan si pemberi dana. Itu kalau tidak terikat ya itu bebas. Gitu. Pihak yayasan ya itu boleh menggunakan. Gitu. Nah, terikat ini ya itu dibedakan menjadi ya, permanen, ya, temporer. Ada yang terikat permanen, ada yang terikat temporer. Kalau terikat permanen itu selamanya nggak boleh digunakan, hanya sesuai dengan tujuan si pemberi dana. Itu permanen. Contoh ya, saya ganti nih. Ini kondisi pertama, hanya boleh digunakan untuk bangun gedung saja. Ini kira-kira terikat permanen atau terikat temporer? Permanen, Pak. Permanen. Kalau yang kedua, Mas Mario nyumbang lagi nih, ya Mas Mario orang kaya ya, dermawan, dia nyumbang lagi, tapi ya sumbangannya itu ya hanya boleh untuk didepositokan selama ya katakan 3 tahun, ya hasil depositonya silakan diambil. Ya. Setelah 3 tahun depositonya boleh dicairkan, bebas digunakan. Kira-kira sumbangan yang ini masuk yang permanen apa yang temporer? Temporer, Pak. Temporer, ya kan? Karena tidak selamanya, hanya 3 tahun, gitu. Ada batas waktunya. Nah, mengenai batas waktunya kapan, PSAK tidak menjelaskan secara detail. PSAK 45. Intinya dia tidak selamanya. Gitu. Ada waktu. Oh, setelah 3 tahun sumbangannya. Jadi Mas Mario ngasih ke Mas Anwari, nih bro, gue kasih nih 10 miliar. Lu depositoin ya 3 tahun. Gitu. Tapi ingat, duit deposito itu 3 tahun lu nggak boleh gunain duit itu buat apapun. Hanya buat deposito. Hasil depositonya bagi hasilnya lu ambillah untuk yayasan. Gitu. Nah, setelah 3 tahun lu baru boleh ambil deposito. Setelah itu bebas deposito buat yayasan, terserah mau buat apa saja. Nah, ini terikat temporer. Ya. Ini versi PSAK 45. Oke. Nah, ISAK 35 ya, ISAK 35 itu tidak mengenal permanen dan temporer. Ya, tidak mengenal permanen dan temporer. Teman-teman tahu lagunya siapa itu ya, biar kita nggak nganturin dari tadi serius banget deh ya. Jadi harus imbang. Teman-teman tahu lagunya siapa tuh yang judulnya? Sebentar, saya cari dulu biar seru. Kita main tebak lagu ya. Ini lagunya siapa, judulnya apa? Udah kedengaran suaranya belum? Ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, dengerin tuh. Oh. Kopi. Takkan selamanya. Oh, ini mah Noah ya? Dekatmu takkan selamanya
raga ini menjagamu seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar. Udah? Ada yang abadi ya Pak, nama Weh. Ariel. Betul. Ariel. Tak ada yang abadi, tak ada yang... Sudah ya, biar nggak ngantuk aja. Ya, jadi ya konsep Ishak 35 ya tadi ya, konsep Ishak 35 itu masih Ariel. Oke ya, udah ini ya. Ya, itu mirip kayak lagunya Ariel Noah Peter Pan tadi. Tak ada yang abadi gitu ya, sehingga terikat maupun tidak terikat itu ya, terikat terutama ya, itu nggak ada yang permanen dan nggak ada yang temporer ya. Jadi mungkin yang menyusun PSAK itu hobi lagunya Ariel ya, tetapi bukan itu, sebenarnya bukan itu. Ini hanya untuk teman-teman mudah untuk mengingat ya, mudah untuk mengingat gitu ya, bahwa PSAK 45 dan Ishak 35 salah satu perbedaannya adalah Ariel Peter Pan tadi gitu ya. Bukan gitu ya, perbedaannya adalah yang terikat itu tidak dibedakan lagi menjadi terikat permanen atau terikat temporer. Ya, tak ada yang abadi gitu ya. Sehingga di Ishak 35 itu hanya menyebut ya terikat atau istilahnya dengan pembatasan dan tidak terikat atau tanpa pembatasan. Tidak dipisahkan lagi menjadi terikat permanen atau temporer ya. Jadi ingat teman-teman, kalau ingin gampang membedakan PSAK 45 dan Ishak 35 ini tadi adalah ingat lagunya Ariel ya kan. Tak ada yang abadi. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Iyalah, harus jelas. Ini saya sudah menggunakan segenap tenaga untuk memudahkan teman-teman cara memahaminya. Coba kalau saya jelaskan slide ini bacanya, yakin teman-teman ngantuk gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kita tuh, ini kalau PSAK ada tidak terikat sementara, terikat permanen, apa sih gitu kan. Nah, saya coba dengan bahasa yang mudah tadi. Nah, bahasa ininya nanti teman-teman baca sendiri. Gitu kan. Tugasnya dosen gitu ya, kalau hanya menjelaskan yang tertuang di slide, teman-teman bisa baca sendiri dan sama-sama bingung ya. Tugasnya kita pendidik ya mengantarkan bagaimana anak didik kita itu bisa lebih mudah memahami. Nah, mari kita lihat di contohnya nih. Ini yang PSAK 45 ya, masih PSAK 45. Teman-teman lihat nih, laporan posisi keuangan itu neraca ya, ada aset ya. Ada aset, ada liabilitas, ada aset neto atau ekuitas ya di sini. Lihat, aset netonya pun dipisahkan, ada tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Ya enggak? Ini masih PSAK 45. Jadi kekayaan entitas nirlaba ini pun dipisahkan. Tuh. Ini wujud dari apa coba? Wujud dari prinsip amanah ya. Bahwa orang-orang di yayasan, ya ini contohnya yayasan, itu amanah. Duitnya, kekayaannya itu pun dipisah-pisahkan. Ini loh kekayaan yang bebas, ya. Ini loh kekayaan yang terikat temporer, ini loh kekayaan yang sudah terikat permanen. Kita memang punya kekayaan 703 ya, 703 miliar katakannya. Tapi dari 703 miliar ini nggak seenak-enaknya kita gunain loh, Bro, gitu, ya. Yang 355 miliar ini sudah ada posnya, nggak boleh diganggu gugat gitu. Kalau yang 60 miliar tunggulah sebentar lagi gitu ya, tunggu putus gitu ya, tunggu putus baru kita pacari gitu ya. Maksudnya tunggu waktunya. Nah, yang terikat temporer, yang tidak terikat, nah ini loh Bro, yang benar-benar baru bebas, yang 288 ini. Nah, ini PSAK 45. Nah, laporan aktivitas juga sama nih. Laporan aktivitas juga dipisahkan nih, tidak terikat, ya enggak, pendapatan tidak terikat, terus beban tidak terikat, gitu. Ini yang bentuk A, ya. Bentuk B itu tidak terikat
terikat permanennya itu ke samping. Kalau yang bentuk A ini ke bawah, ya kan? Kalau yang bentuk B itu ke samping. Saya lebih suka bentuk B, lebih enak bentuk B. Penghasilan ini bahwa kita membacanya lebih mudah. Ini bentuk B. Tuh masih dipisahin, tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Ya, ini bentuk B. Ada pula bentuk C. Udah jangan kebanyakan bentuk ya. Yang penting tahu ini ya, tahu perbedaannya. Oke, ada alternatif bentuk C. Oh, ini laporan aset neto, perubahan aset netonya tadi. Ya, perubahan aset neto. Ini nih, lihat perubahan aset neto yang bentuk C. Perubahan aset kan perubahan aset neto ada aset neto awal tahun, aset neto akhir tahun berapa, ya. Ini penambahan pengurangan ini dari laporan aktivitas tadi. Gitu, laporan aktivitas. Ini ada tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen jumlah. Nah, kita lihat bedanya dengan yang ISAK 35. Ya, ISAK 35 ini berlaku efektif 1 Januari 2020 ya. Jadi kalau nanti di soal misalkan teman-teman sudah disuruh pakai yang baru, kan sekarang udah tahun 2021 ya. Berarti pakainya ISAK 35, jangan pakai PSAK 45 gitu. Oke. Nah, ini kita lihat di laporan keuangannya. Nah, coba laporan perubahan posisi keuangannya. Beda nggak aset netonya? Kurang gede ya? Oke, saya gedein. Tuh, udah 130%. Tuh, aset neto cuma tanpa pembatasan dengan pembatasan. Without restriction, ya, sama with restriction. Gitu, tanpa pembatasan dengan pembatasan. Yang dengan pembatasan tidak dibedakan lagi tadi ya, terikat, permanen atau temporer. Gitu. Terus yang laporan aktivitasnya juga sama tuh. Ya, cuma tanpa pembatasan dengan pembatasan. Gitu saja. Laporan perubahan aset netonya juga sama. Tanpa pembatasan dengan pembatasan, aset net, total aset neto, udah gitu. Itu perbedaannya. PSAK 45 dan ISAK 35. Jenis laporannya teman-teman nanti bisa lihat di slide ini ya. Ada laporan perubahan posisi keuangan, laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif, kemudian ada laporan perubahan aset neto ya, dan ada catatan atas laporan keuangan. Kita lihat nih contoh catatan atas laporan keuangannya gitu. Catatan entitas menjanjikan hibah dan wakaf berupa kas. Sampai di sini ada pertanyaan?